Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ijata Sabrina. Saya dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil dengan NPM 19640034. Saya dari kelas reguler pagi Banjarmasin 3B. Pada video ini saya akan memenuhi mata kuliah dari Matematika Teknik 2 dengan dosen pengampu Bapak Adi Surya STMT. Berikut materi yang akan saya jelaskan. Himpunan Matematika. Konsep himpunan mendasari hampir semua cabang matematika. Gerard Cantor dianggap sebagai bapak teori himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek-objek atau lambang-lambang yang mempunyai arti yang dapat didefinisikan dengan jelas. Mana yang merupakan anggota himpunan dan mana yang bukan anggota himpunan. Istilah didefinisikan dengan jelas dimaksudkan agar orang dapat menentukan apakah suatu benda merupakan anggota himpunan yang dimaksud tadi atau tidak. Macam-macam himpunan. 1. Himpunan bilangan asli. 2. Himpunan bilangan cacah. 3. Himpunan bilangan prima. 4. Himpunan bilangan genap. 5. Himpunan bilangan ganjil. 6. Himpunan bilangan komposit. 7. Himpunan tak hingga. 8. Himpunan berhingga. 9. Himpunan kosong. 10. Himpunan bagian. 11. Himpunan semesta. Cara menyatakan himpunan. 1. Dengan kata-kata merupakan cara menyatakan himpunan dengan menyebutkan seluruh syarat maupun sifat-sifat keanggotaan dari sebuah himpunan. 2. Dengan notasi pembentuk himpunan merupakan cara menyatakan himpunan dengan menyebutkan seluruh syarat atau sifat keanggotaan dari sebuah himpunan, tetapi anggota himpunan disebutkan dalam variabel perubah. 3. Dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, yakni cara menyatakan himpunan dengan menuliskan anggota-anggota himpunan dalam pasangan kurung kurawal serta memisahkannya dengan menggunakan tanda koma. 4. Himpunan juga dapat disajikan secara grafis atau diagram Venn. Penyajian himpunan dengan diagram Venn ditemukan oleh seorang ahli matematika Inggris bernama John Venn tahun 1881. Himpunan semesta digambarkan dengan segi 4 dan himpunan lainnya dengan lingkaran di dalam segi 4 tersebut. Contoh soal. Terdapat 69 orang pelamar yang harus mengikuti tes tertulis dan tes wawancara agar dapat diterima sebagai karyawan sebuah perusahaan. Ternyata 32 orang pelamar lulus tes wawancara, 40 orang lulus tes tertulis, dan 6 orang tidak mengikuti kedua tes tersebut. Banyak pelamar yang diterima sebagai karyawan adalah berikut pembahasan. Misalkan, banyak pelamar yang diterima sebagai karyawan adalah X, maka diperoleh data sebagai berikut. Banyak pelamar yang hanya lulus tes wawancara adalah 32 dikurang X orang. Banyak pelamar yang hanya lulus tes tertulis adalah 48 dikurang X orang. Banyak pelamar yang tidak mengikuti kedua tes adalah 6 orang. Himpunan tersebut dapat digambarkan dalam bentuk diagram Venn. Jadi, banyak pelamar yang diterima sebagai karyawan adalah 32 dikurang X ditambah 48 dikurang X sama dengan 69. Lalu didapat hasil 80 dikurang X sama dengan 69, X sama dengan 80 dikurang 69, lalu X sama dengan 11 orang. Kesimpulan. 1. Himpunan adalah kumpulan atau objek-objek atau lambang-lambang yang mempunyai arti yang dapat didefinisikan dengan jelas mana yang merupakan anggota himpunan dan mana yang bukan anggota himpunan. 2. Jenis-jenis terdiri dari himpunan bagian, himpunan kosong, himpunan semesta, himpunan sama, himpunan lepas, himpunan komplement, dan himpunan ekuivalen. Himpunan dapat ditulis dengan menyebutkan semua anggota, menyebutkan syarat-syarat anggota, notasi berbentuk himpunan, dan secara grafik. 4. Operasi pada himpunan terdiri dari gabungan, irisan, komplement, selisih, dan hasil kali Kartesius. 5. Pembuktian proporsi himpunan dapat menggunakan diagram Venn, tabel keanggotaan, aljabar himpunan, dan definisi. 6. Manfaat mempelajari himpunan adalah membantu setiap orang yang mempelajari lokasi logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren.
Peningkatan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif, menambahkan kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan, mampu melakukan analisis tertentu suatu kejadian. Terima kasih telah menyimak materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.